rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang nanti Engkau Allah dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang, sekali lagi katakan, ku nanti Engkau, ku nanti kuasa kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus.
tiada yang lain ada padaku. Sudah selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku selama sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Sekali katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduan, Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap
Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataanmu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Sekali lagi katakan dari awal, Tuhan Engkau kerinduanku. Tuhan Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan Engkau pemberi hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupmu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, karena ku aman bersama Tuhan. Tuhan sumber buat kasih-Mu Tuhan. Engkau kerinduanku, Engkau pengharapanku, Engkaulah segalanya. Hanya Kau yang akan
merindukan, Kaulah segala-galanya. Kami bersyukur dapat mengenalmu lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kami tundukkan hati kami sepenuhnya kembali Tuhan. Kami merindukan perkataan-perkataan. Karena kami tahu itulah yang mengubah hidup kami. Mengajari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Sudah semua? Oh. Baik, puji Tuhan. Yang di radio ada? Salam yang di radio ya, kalau ada. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, ada yang mau sharing? Silakan. Pak Twin mau sharing? Halo. Ya. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali. Kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan yang semakin cepat gitu ya, itu yang akan terus membuat kita semakin bersemangat gitu ya, tiap hari gitu ya. Namun saudara, apa yang kita hidupi setiap hari, apa yang kita pelajari setiap hari gitu ya, apa yang kita dengarkan gitu, dalam beberapa hari terakhir ini saya nggak bisa itu ikut gitu ya. Kalau di sini 5:30, jam 5 gitu, berarti jam 3 gitu ya. Nah, saya sudah jadi ada satu anaknya ketua majelis itu kemarin sakit dan meninggal gitu ya. Udah 2 bulan lebih di Surabaya. Itu penyakitnya tergolong langka gitu ya. Jadi ada tumor itu di antara lambung dan dinding lambungnya. Jadi nggak bisa dioperasi gitu. Tindakannya ya harus dikecilkan dulu, pakai kemoterapi, tapi itu harus nunggu semuanya stabil gitu. Jadi nggak bisa dikerjakan gitu ya. Jadi selang 2 minggu itu dia sudah harus transfusi darah minimal 3 kantong gitu ya. Jadi itu waktu masih ada di Nabire gitu, dia masih ceria gitu. Saya lihat anaknya itu, saya doain gitu ya. Dan saya pernah ceritakan sama saudara itu, orang tuanya ini sangat-sangat tulus gitu, saudara. Saya lihat itu. Dia salah satu orang yang ketika kami datang itu di antara orang-orang di gereja gitu ya, salah satu yang paling memperhatikan itu dia gitu ya. Dia lihat kami gitu ya. Sederhana sekali orangnya itu. Terus kemudian sampai kepada
anaknya sakit itu awalnya cuman dikira sebagai asam lambung gitu ya, karena sering sakit perutnya gitu ya. Jadi dibawa ke dokter itu ya diobatin asam lambung gitu, nggak dicek betul-betul gitu ya. Sampai terakhir tiba-tiba sudah ada benjolan di dalam perutnya itu, tapi karena alatnya nggak lengkap jadinya nggak bisa dicek itu apa gitu ya. Sampai akhirnya harus dirujuk, akhirnya minta dirujuk ke Surabaya gitu ya. Tapi ketika sampai di Surabaya itu saya nggak berani telepon sama sekali gitu ya. Karena ketika saya bayangkan muka bapaknya itu saya takutnya itu saya nangis gitu ya. Karena saking dia itu sangat tulus sekali gitu ya. Saya cuma tunggu berita gitu ya sambil setiap hari gitu kami berdoa gitu ya. Eh, Saking tulusnya orang ini gitu ya. Saya melihat benar-benar ketulusan hati gitu ya. Jadi saya ingat gitu ya ketika saya sampaikan tentang bagaimana yang perkumpulan bapak-bapak itu ya. Waktu dia anaknya masih belum dibawa, dia pernah masuk rumah sakit tapi belum sampai, kalau nggak salah belum sampai kepada transfusi darah di Nabire gitu ya. Cuman berobat saja gitu, anaknya sakit gitu ya. Saya ingat dia itu kan waktu ngobrol gitu kan ceritakan gitu bagaimana saya ceritakan hidup kami gitu ya di sini, ceritakan sama mereka gitu ya. Kemudian dia karena kami saling menimpali gitu ya. Dia itu berkata begini, saya ini juga merasakan eh, kok katanya Pak Gembala awal tahun kemarin tuntunannya adalah tahun berkat gitu ya. Eh, Tuntunan tahun ini adalah kita jemaat akan diberkati Tuhan gitu ya. Tahun itu tuntunannya tahun berkat gitu ya. Tapi kok sampai sekarang kok nggak ada kok anak saya Kevin kok sakit gitu ya. Itu masih belum parah gitu ya. Anaknya itu masih belum ini, cuman sakit gitu aja. Terus eh, dibanding dengan teman-teman mungkin kenapa saya ini kok eh, dalam ekonomi masih ini gitu ya, dia begitu. Nah, tapi saya percaya tahun berkat itu kalau eh, mengalami hal-hal yang Pak Twin ceritakan, dia ingat dia bilang kayak gitu ya. Eh, Kadang saya berpikir saya mampu nggak ya gitu ya. Tapi kalau lihat hasilnya dengan yang dialami, kemudian bisa mengalami Tuhan, ya rasanya saya kepingin juga gitu. Wah itu hati saya itu sebenarnya agak deg gitu ya, ketika dia bilang begitu gitu ya. Karena sudah saya bilang sebelumnya kan sudah beruntun gitu ya, saya ceritakan itu orang yang mau menolong kami begini gitu. Itu rasanya ini terus kemudian makanya sampai terakhir saya telepon eh, abang itu, kok bisa begini ya bang, beruntun gitu. Itu waktu anaknya itu benar-benar harus transfusi darah gitu ya. Dia bilang salah satunya orang yang memperhatikan kami gitu ya. Saudara, ketika dia mengalami itu eh, nggak tahu gitu ya, sampai wah sampai begitu ini ya, dia hidup di Surabaya gitu ya. Sampai apa namanya, anak ini eh, anaknya itu ganteng sekali, anaknya putih gitu, anaknya ganteng sekali. Dia akhirnya terpilih jadi kiper pemain ini, udah kayaknya mau turnamen-turnamen bola gitu ya. Dia jago itu. Eh, Pokoknya anaknya itu benar-benar menyenangkan gitu ya orang ini. Nah, terus kemudian ketika sakit di sana gitu, kemudian dia ceritakan gitu ya, si bapak ini ceritakan sama kami gitu kemarin waktu sampai gitu. Dia ceritakan di akhir-akhir hidupnya gitu, justru kalau kami di sana kan udah 2 bulan kami berdua nggak tidur gitu ya. Kadang-kadang ada emosi dengan istri gitu kan, istri juga ada emosi gitu kan. Itu kami dipanggil, jadi kami itu kayak dijadikan apa namanya, kami kayak bener-bener eh, hidup dipulihkan gitu ya. Dipanggil lah, mama, mama, papa ngapain itu? Padahal dia sudah terbaring nggak bisa ngapa-ngapain. Karena udah 2 bulan di sana itu nggak makan sama sekali dari mulut. Jadi nggak bisa makan, karena kalau makan dia langsung pendarahan di lambungnya itu. Jadi nggak bisa makan itu cuma disuntikkan aja. Jadi apa namanya yang protein apa namanya disuntikkan itu. Jadi mulut itu cuma kalau dia kepingin makan itu cuma dikunyah-kunyah habis itu dibuang, nggak boleh masuk. Coba bayangkan, saudara. Gimana rasanya anak umur 13 tahun itu ya. Dia mengalami itu ya. Dia cuma nangis saja bapaknya itu. Tapi ketika makan dia harus sembunyi-sembunyi supaya anaknya nggak lihat gitu ya. Eh, Kemudian dia cerita yang dia emosi sama istrinya dipanggil, ayo kalian perlukan gitu dia bilang.
Eh, papa mama peluk, ayo saling peluk, nggak boleh ini, ayo harus apa saling mengasihi gitu ya. Boleh ini. Jadi justru yang jadi orang tua itu anak kami dia bilang gitu loh. Dalam kondisi seperti itu gitu ya. Eh, Saudara bisa bayangkan gitu ya dengan dia menahan sakit itu terakhir itu kan kalau nggak salah dalam itu sampai terakhir itu hampir 14 kilo kalau nggak salah tumornya itu di dalam perutnya itu besar sekali itu ya. Eh, itu cepat sekali waktu itu ketika sudah karena pernah mau dioperasi gitu eh, nggak bisa dioperasi gitu. Pokoknya benar nggak bisa diambil tindakan sama sekali itu yang benar-benar nggak bisa itu ya. Eh, itu saking tulusnya Bapak itu ketika melihat ketulusan itulah Mas. Makanya hasil dari ketulusan itu saudara. Semua orang mengasihi dia gitu ya. Dia ceritakan Pak Bupati itu kasih uang saya pergi ke sana itu. Saya dengar itu untuk berangkat saja dikasih 100 juta itu untuk pergi ke sana gitu ya. Kemudian pas pulangnya itu harus bawa peti itu saudara tahu berapa biaya peti bawa jenazah pulang ke Nabire itu 72 juta. Saudara. Eh, itu sudah dia sudah nyerah gitu. Uang apa lagi yang saya nggak bisa lagi gitu ya. Udah dimakamkan di sana saja di Jawa atau gimana gitu ya. Tapi ketika itu Bupati juga bilang, sudah kamu nggak usah urus itu. Saya yang urus semuanya. Gitu. Sudah semua selesai, kamu nggak urus, kamu tinggal pergi saja. Gitu. Ya. Walaupun saya juga mendengar gitu ya cerita bagaimana Bupati itu juga miring gitu dalam arti apa namanya di itu. Tapi ketika melihat ketulusan itu nggak bakal tahan dia sudah. Jadi ada banyak hal gitu yang kami belajar gitu ya. Ketika eh, dari yang tidak terjadi apa-apa, segar bugar anaknya itu sehat gitu, aktif sekali itu, bukan anak yang murung gitu, ceria sekali itu. Tiba-tiba sakit dan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sangat singkat, baru 3 bulan kalau nggak salah itu. Itu benar-benar sampai seperti itu gitu ya. Eh, Ketika dia turun dari pesawat itu kan kami jemput gitu ya di bandara kemana hari Selasa kalau nggak salah. Kami beriringan bawa 10 mobil kalau nggak salah itu semua mau ikut jemput gitu bandara jenazah itu ya. Ada yang ngurusin jenazahnya itu kami jemput dia di itunya gitu. Saya lihat dia itu kan kurus gitu ya. Ya bayangin sudah hampir 3 bulan nggak tidur gitu ya. Kalau dia dulu gemuk seperti saya gitu, lebih gemuk lagi dia benar sampai habis dia badannya itu. Kemudian ketika dia datang gitu, ya, saya lihat dia sibuk gitu kan, saya diam gitu ya. Dia nampak saya itu dia lari saya, dia peluk saya. Gitu. Padahal yang lain cuma disalami gitu ya. Dia calik saya, gitu. Dia peluk saya kuat-kuat gitu ya. Dia nangis gitu ya. Saudara, ketika kita sama-sama mencari Tuhan gitu saudara. Kita sama-sama punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Ketulusan itu terbentuk dalam diri kita. Uh, Mungkin gitu ya saudara. Saya bisa bayangkan mungkin dia juga uh, mungkin nilai gitu ya. Ketika saya sama istri saya gitu ya. Waktu itu dia masih di rumah sakit gitu ya. Waktu di rumah sakit gitu uh, banyak teman-teman gitu ya. Uh, juga bantu gitu ya. Tapi eh, ketika kami juga ikut membantu gitu ya, memang ya itu ya uang terakhir gitu ya, udah lama kita kasih sama dia gitu. Nah, ketika kami kasih itu dia nangis, saudara. Waktu masih di sini belum dibawa ke Surabaya gitu, karena dia mungkin lihat kami menderita, nggak punya uang mungkin gitu kan, nggak punya apa-apa, mungkin ini yang dia punya dikasih ke saya, mungkin begitu toh. Makanya ketika ketulusan hati itu semua itu apa namanya bertemu dengan orang yang tulus hati, kayaknya orang yang suci hatinya yang melihat Tuhan. Tuhan yang hadir di antara kita itu bisa kita lihat, saudara. Benar-benar kita bisa melihat ketulusan itu, bagaimana firman itu benar-benar kita bisa, oh ini hidup gitu ya. Dengan ketulusan yang kita lihat gitu ya. Eh, saya begitu, apa namanya, ketika mereka udah selesai, dia bilang, ketika anak saya sudah eh, tidak ada, terakhir anak saya itu bilang sama mamanya, dia bilang, Ma, aku capek katanya. Aku capek, aku mau tidur enak gitu loh.
katanya. Aku pengen tidur enak gitu katanya. Terus bapaknya itu ya nggak ngerti gitu ya. Dia cuma bilang sama dia anaknya gitu, oh ya sudah kamu tidur ya kak. Gitu. Nah, tapi selang berapa lama gitu tiba-tiba sudah itulah waktu terakhir dia ngomong gitu loh. Ya, akhirnya dia meninggal gitu ya. Wah dia nangis gitu sama istrinya gitu. Bayangin di Surabaya itu nggak ada saudara sama sekali, saudara. Cuman mereka bertiga. Ya kami benar-benar bertiga gitu ya. Nggak ada keluarga, nggak ada ini di sana gitu ya. Benar-benar kami cuma bertiga gitu ya. Di situ kami benar-benar Tuhan mengajari kami, dia bilang. Bagaimana kami, anak kami itu menjadi dewasa sekali dengan Tuhan. Seperti bukan dia, dia bilang. Seperti bukan dia lagi gitu ya. Rasanya dia itu seperti apa ya, Tuhan gitu benar-benar cepat sekali membawa dia itu tumbuh dewasa gitu ya. Ketika dia pulihkan kami gitu dia cerita gitu. Saudara, ada banyak hal gitu ya ketika eh, anak-anak kita gitu ya, begitu cepat berjalan dengan Tuhan gitu ya. Di sini saya melihat Tuhan bekerja juga begitu cepat gitu ya dengan anak-anak gitu ya. Cuman saya sedang menanti-nantikan kapan waktunya Tuhan bersama-sama membuat seperti anak-anak kita di sana gitu ya. Kalau sekarang kalau saya perhatikan justru saudara ketika kemarin di pemakaman, kemudian di tempat rumah duka gitu ya, eh, rasanya memang generasi ini harus ganti, saudara. Orang-orang tua memang sudah tidak bisa lagi menangkap Tuhan rasanya gitu ya. Rasanya memang harus anak-anak muda yang harus bangkit gitu rasanya ketika saya lihat gitu ya. Karena wah saya sama istri saya itu sampai rasanya pingin jengkel, pingin gimana ketika pemakaman itu di tempat pemakaman itu WL-nya itu yang bikin acara itu gitu ya. Rasanya nggak ada kalau kita kan namanya pemakaman itu kan khidmat gitu ya. Semuanya kita rasanya itu kan pengantaran istilahnya yang terakhir kalinya kita memberikan penghormatan untuk keluarga, untuk jenazah yang ditanam gitu ya. Itu apa namanya? Pas benar-benar semrawut gitu ya, rasanya amburadul gitu. Cuma nggak ada, pokoknya kayak nanam bangkai saja lah gitu udah. Rasanya kalau saya pikir. Eh, Kebetulan nggak ada yang main gitar gitu kan. Isi saya yang main gitar. Jadi kami paksakan karena saudara bisa bayangkan ketika orang tanam jenazah saudara, yang nanam itu ya kan orang satu RT itu kan banyak orang yang muslim gitu ya kan. Ya itu ngomong yang jorok-jorok, ngomong apa, ya pokoknya suka-suka mereka kayak di itu aja gitu loh, di jalanan gitu, nggak ada ini. Sementara yang bawa acara itu justru malah ikut-ikut gitu loh. Coba bayangkan saudara, ini masalah pemakaman gitu loh, ini bukan ini gitu loh. Rasanya benar-benar apa ya, ada satu kegeraman gitu ya. Bahkan dalam acara-acara gitu ya. Wah, mau dibuat seperti apa namanya? Sok dengan apa eh, tersusun dengan rapi justru malah saya pikir malah gitu ya. Jadi ketika anak-anak muda gitu mereka ambil satu lagu gitu ya, lagu yang itu saya dengarkan. Saudara, memang anak-anak yang kita lihat gitu ya, bagaimana anak kita di sana di Tembesi gitu ya, mereka dengan cepat gitu ya. Tuhan memang sangat cepat hari-hari ini, saudara. Sangat cepat sekali, saudara. Dan ketika kita tanamkan kepada mereka gitu ya dengan ketulusan, kita semua belajar dengan setiap hari gitu ya. Inilah saya gitu ya. Ketika kita berjumpa ketulusan dengan ketulusan itu benar-benar kita bisa melihat Tuhan itu sendiri gitu ya. Perjalanan dengan Tuhan setiap hari gitu ya. Saya percaya saudara, eh, ketika generasi yang kita siapkan anak-anak kita gitu ya, saya percaya itu yang menghadirkan Tuhan benar-benar datang yang kedua kalinya melalui anak-anak kita. Eh, saya percaya, saya sangat percaya gitu ya. Nanti akan tiba saatnya kami bisa di sini juga boleh kalau Tuhan mengendakinya kami bersama-sama mendatangkan bagi mereka gitu ya. Saya percaya karena mereka ketika kami dikasih tempat ini, rumah ini gitu ya, kami tinggal gitu ya. Itu eh, saya sedang menunggu gitu ya waktunya untuk mereka karena terakhir gitu ya, eh,
anak saya itu sudah saya lihat seperti saya dulu gitu ya, suka bawa teman gitu, dan teman-temannya suka ikut saya gitu. Jadi di rumah itu kalau Mai cerita itu kan, oh ini sekali datang pasti bawa rombongan gitu ya. Dulu rumah saya di kampung itu selalu penuh gitu ya, karena setiap kali pulang dari kos gitu kan, oh semua penuh rumah gitu. Eh, Kevira juga begitu gitu ya. Rumah ini sepertinya sudah jadi rumah yang sangat ramai gitu ya akhir-akhir ini gitu ya. Mereka menyukai tempat ini gitu ya. Dan saya percaya saudara akan tiba waktunya mereka akan dibangkitkan seperti anak-anak kita di sana. Bangkit dari gaya-gaya gereja yang lama, gereja yang sekarang. Mereka akan bangkit dengan benar-benar dituntun oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Baik, puji Tuhan ya. Secara nyata Tuhan itu menjelaskan kepada kita sendiri apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia lakukan gitu ya. Apa yang sedang dia kerjakan gitu. Ya, kalau kita dengar ceritanya gitu ya. Kalau mungkin kita masih di area yang dulu gitu kan, di RTM gitu ya. Pastikan wah pastilah kita akan terpancing. Mendoakannya, inilah, itulah, pasti banyak yang kita lakukan. Gitu kan. Ketika saya renungkan tadi gitu ya, ketika terbersit seperti itu ya, dulu kalau sudah mendengar seperti itu pasti kerinduan untuk mendoakan itu pasti langsung kuat. Saudara, belakangan ini kan sangat jarang ya mendoakan orang, melayani orang itu sangat jarang sekali. Dan walaupun sering gitu ya, ada juga beberapa belakangan ini saudara yang saya doakan, tapi tidak lagi seperti dulu gitu ya. Benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Yang terakhir itu yang meninggal itu saudara ya. Ada beberapa kan yang meninggal itu pas parah-parahnya memang ya. Tapi yang terakhir itu kan saya doakannya benar-benar supaya merelakan gitu ya. Doa itu. Ini juga ada gitu ya. Hari ini saya juga ada melayani, tapi ini tingkatnya ya boleh ke arah kejiwaan lah gitu ya. Dia sudah didoakan oleh gerejanya juga gitu ya, melayani gitu ya. Tapi nanti siang ini ya, pagi ini lah, kira-kira jam 10 gitu. Ketika saya mendengarkan tadi cerita itu gitu ya, ketika muncul, ketika diceritakan tadi gitu, wah kok saya doakan ya, kira-kira kayak gitu. Kok saya nggak punya kesempatan mendoakan. Disitulah saudara saya dikasih pengertian begini. Jadi untuk kita itu benar-benar mempelajari tentang kedaulatan Tuhan itu ya. Ternyata disitulah godaannya saudara. Saya kan pastikan ingin berbuat sesuatu yang baik. Keponakan kami kan yang di Medan itu kan umurnya kira-kira segitu kan, cucu lah gitu, jadi anak dari keponakannya. Itu kan ya hampir sama juga penyakitnya gitu. Ya jadi kayak leukemia juga lah gitu, kayak kanker darah seperti itu. Saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau sampai 14 kilo di dalam itu kan, wow, sangat cepat ya. Jadi saudara, dan itu kan kalau yang di Medan itu kan sempat juga Pak Dedi saya telepon. Makanya waktu kami berangkat yang ke Sibolga itu kan Pak Dedi kan ikut kan. Itu kan ketemu juga karena kami ke rumah mereka kan. Nah berangkat dari situ kan, kami ke rumah itu gitu, dan ponakan itu ada di situ juga. Jadi kan akhirnya kan
oh yang kemarin ya, ini teman saya yang kemarin. Sempat juga istilahnya beberapa kali lah mereka layani lah, didoakan gitu, sama Pak Dedi gitu kan. Nah ketika mendengar ini gitu ya, saudara, ketika Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang baru ini saudara ya, memang benar-benar saudara kita itu kayak kita itu diajari sesuatu yang apa artinya mengikut Tuhan. Kan pastilah saudara, kan pasti dalam pikiran kita. Kan itu kan kerinduan kita untuk langsung mendoakan itu kan pasti kuat ya. Tapi kan pastikan ketika mendoakan itu kita tidak tahu kan apa yang jadi kehendak Tuhan kan. Yang ada adalah kehendak kita, tapi kita pikir itu kehendak Tuhan kan. Ya kan, kita berdoa lah, kita itu kan pasti dong gitu. Pasti kan dalam bayangan kita, kalau kita apa ya, pasti dalam bayangan kita ketika kita melihat keadaan seperti itu, kan pasti lebih baik dia sembuh. Mungkin kita sudah bisa membayangkan bagaimana kalau kita masih di area itu dulu. Pasti kita akan berusaha, karena kita tahu mungkin ilmu kita cuci-cuci lah gitu kan, memperkatakan firman lah gitu kan, lalu mungkin menginjili roh-roh mungkin yang masuk ke situ mungkin. Ada hal saudara, ketika sekarang kita mengetahui kalau Tuhan itu berdaulat, pasti kan kalau dengan sekarang kan kita kan nggak berani gitu. Tapi kan godaan untuk kita itu godaan untuk kita itu memaksakan kehendak kita kan pasti kuat kan. Kalau kita dulu di area seperti itu gitu, kan jadinya kan kita tidak tahu jadinya. Disitulah saudara kita jadi mengerti apa artinya tukang sihir saudara. Tukang sihir pakai kuasa Tuhan. Nah, coba. Ya kan? Bisa terjadi. Jadi saudara, ketika dulu saya belum mengerti tentang itu secara nyata gitu ya. Ketika dulu yang saya bilang ketika ada yang lihat saya ingat sekali peristiwa itu saudara. Pada waktu itu saudara, benar-benar saudara, pada waktu itu saya sangat yakin gitu. Kalau saya mendoakan orang itu benar-benar hanya satu keyakinan saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Itu saja yang saya pegang. Jadi ketika sebetulnya dia nggak tegur juga gitu. Dia hanya menceritakan tentang penglihatan. Dan dia nggak jelaskan juga apa arti penglihatannya itu. Dia berikan saya kehendak bebas gitu. Dia cuma menyampaikan saja. Kok ada itu ya gitu. Jadi itu langsung tek gitu. Saya tidak menolak gitu ya. Saya tidak langsung marahin. Oh apa gitu. Tapi saya jujur bilang sama dia. Gitu. Dan kalau misalnya saya mau membantah dia, bisa saja karena dari segi kehidupannya pun berantakan gitu. Keluarganya, suaminya bagaimana, karena sudah jumpa kan. Anaknya bagaimana. Dan kalau bisa anaknya itu sekarang sudah agak normal gitu, karena anaknya muslim kan. Karena dari suaminya yang pertama gitu. Anaknya itu. Ya kan pendoa itu kan. Dan hampir dulu mau datang ke Batam juga gitu. Tapi dari saya sering sharing sama dia gitu ya. Dulu Ibu Rahel juga ikut ke sana gitu ya. Tapi sama saya aja dia yang ini juga sempat ikut ke sana. Jadi sama saya saja anaknya itu yang inilah. Laki-laki ya. Nah dan saya pantau lah diam-diam lewat Facebook gitu kan. Karena dulu dia itu ini gitu. Dan
terakhir ketika telepon sama dia, pernah terakhir ya, telepon, dia sudah normal gitu, sudah inilah. Tapi bukan lagi pakai cara RTM ya waktu itu ya, walaupun masih di RTM dulu, tapi pakai cara saya lah gitu, sehingga sampai di akhirnya bisa sadar lah, boleh saya katakan. Kan dia mengurung diri gitu ya, wah itu sampai rambutnya, waduh nggak tahu lah gitu, tapi akhirnya bisa lah gitu. Nah, jadi ketika saya ingat itu saudara ya, ketika saya ingat bagaimana waktu itu saudara, saya benar-benar apa ya, bisa benar-benar apa gitu, dituntun. Kalau boleh saya ceritakan sekarang ya, cara Tuhan menuntun itu lembut gitu di situ. Dia nggak pasrah. Iya. Tapi begitu apa namanya, saya buka hati saya untuk teguran itu gitu ya. Begitu saya buka, dikit aja saya buka, disitulah Tuhan cepat sekali jalan kita saudara. Dulu kita masih di RTM itu, masih memdoakan orang, masih pergi keliling gitu. Iya. Tapi saudara, walaupun demikian saudara, jadi ternyata seperti yang saya ceritakan kemarin, ada orang yang saudara sepupunya Pak Surya itu kan Pak Surya cerita sama dia bagaimana seluruh keluarganya sudah dibaptis gitu. Kan itu kan. Jadi Pak Surya yang cerita sama orang. Dan kebetulan kan ibu itu kan teman sepelayan kita dulu. Dan ketika jumpa kemarin di pemakaman itu kan, pemakaman Pak Kamdan itu kan, dia cerita, wih, wah puji Tuhan ya bisa satu keluarga itu, bagi saya itu hebat sekali loh, kok bisa satu keluarga itu dibaptis ya, gitu. Kan Katolik kan aslinya, bukan Katolik, Buddha kan mereka itu. Dan si ibu ini kan sangat kenal keluarga itu semua gitu, orang bapaknya Pak Surya itu abangnya mamanya gitu, itoknya lah, itok mamanya ibu ini gitu kan. Dulu ini gitu, tau lah mereka dulu juga tinggal di Padang gitu kan. Nah saudara, ketika cerita itu, lihat itu, iya ya, ternyata dulu kita pikirkan, kalau kita pikir sekarang berarti kan dulu kan itu kan kayak salah gitu kan. Tapi kan itu salah begitu ada pekerjaan yang baru, begitu kita seandainya saya tidak mendengarkan, tidak memperhatikan nasihat mungkin yang ya boleh dikatakan kan Tuhan datang melalui orang yang kita anggap gimana lah gitu. Kalau saya misalnya siapa lu, saya dengarkan lu gitu, keluarga lu aja kayak gini gitu kan. Kalau saya mau istilahnya sombong lah gitu. Tapi ternyata Tuhan datang melalui itu. Dan ketika melihat itu, seandainya saya tidak menerima teguran itu, mungkin kita akan tetap masih di situ gitu. Iya, nggak tahu saudara kita ini semua saudara mengenai apa namanya firman Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak, belum ada. Kita itu jalan aja gitu. Bukan karena firman Tuhan yang Maha Kuasa ini lalu kita itu apa namanya keluar dari RTM. Tidak, nggak ada sama sekali. Kalau saya ingat ketulusan saya benar-benar pergi ke Jakarta gitu, bolak-balik ngumpulin mereka gitu ya. Saya itu aja heran gitu dengan diri saya. Sampai saya yang menentukan siapa aja yang hadir, bayangin lah. Katanya kayak gitu, padahal nggak kayak gitu saya. Siapa aja yang ini ya serah kalian lah. Memang siapa saya menentukan itu semua. Dan tiba-tiba berubah gitu. Itu kan
Jadi kalau mungkin orang pikir bilang kok cepat kali berubah dia, itu ya saya mau bilang gimana? Apa saya bisa bela diri? Itu yang membuat saya itu nggak ada telepon mereka satupun, nggak ada saya mencoba ingin meluruskan gitu, nggak ada. Dengan teman kita yang di Ambon itu sama sekali tidak ada. Saya luruskan, tidak ada sama sekali. Sampai dengan hari ini dia masih ada di grup kita gitu. Yang di Papua juga masih ada di grup kita. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah telepon mereka untuk meluruskan gitu, apa yang sedang terjadi. Karena saya mau gimana saya ceritakan? Wajar mereka anggap saya seperti itu. Tiba-tiba berubah gitu. Disitulah saudara kita itu melihat Tuhan itu dengan cepat gitu. Tapi ternyata pekerjaan yang dulu itu ternyata itu tersimpan juga ya gitu. Artinya gini saudara. Walaupun dalam pandangan kita dulu salah. Ternyata diam-diam saudara, Tuhan itu walaupun salah pekerjaan kita itu. Diam-diam Tuhan itu kayak mengubah sesuatu yang rusak itu gitu menjadi baik gitu. Iya. Kalau saya dengar, kan udah lama juga gak ketemu dengan ibu itu. Saya tanya, ibu sekarang di mana ibadahnya gitu. Dia di GKJ atau apa gitu, yang di Sungai Panas katanya gitu. Dulu kan sama kita kan GBI kan, di Tiban dia dulu tempat ini. Nah, jadi ketika saya lihat bagaimana dia itu ketika ketemu lalu benar-benar sudah dia renungkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu. Memang kalau ingat dulu itu saudara, wah asli saudara, itu datang di rumah orang Buddha gitu ya. Buddha asli. Itu semua tetangga-tetangganya yang Buddha itu datang. Bukan baru di Padang gitu. Seperti itu saudara modelnya. Saudara, dengan cara seperti itu saudara. Kita diajarin saudara, saya diajarin secara pribadi oleh Tuhan itu. Bagaimana ketika menuntun orang muslim gitu ya. Itu benar-benar nyata. Dari situ saudara, sudah benar-benar kita dibawa. Apalagi dengan sekarang kalau kita baca firman Tuhan tentang bagaimana tembok-tembok negara pun, batas-batas itu akan hilang nanti. Iya. Itu entah kenapa saudara, pikiran saya itu cepat sekali gitu. Kamu lihat sekarang. Tuhan tunjukkan mengenai pekerjaan gitu ya. Mengenai ketika misalnya pengangguran di negara lain. Justru di negara lain kekurangan para pekerja gitu ya. Kebalikan sekarang saudara. Justru orang di luar mereka sangat merindukan mereka pengangguran. Di Indonesia orang takut dengan pengangguran. Iya. Sementara di luar sana mereka sangat rindu menjadi pengangguran. Kebalikannya. Jadi ketika Tuhan menunjukkan itu saudara. Terus lagi kalau saudara lihat sekarang. Karena memperhatikan itu saudara, sepak bola gitu ya. Jadi dulu kita pikir, wow jangan ini. Itu kan sudah dunia gitu. Tapi sekarang ini saudara, lewat itu Tuhan menunjukkan kepada saya gitu. Coba kamu lihat. Kayak tim kita Indonesia saudara ya. Itu saudara memang kayak bukan tim Indonesia saudara. Iya. Itu dulu kan kita itu kan paling pendek-pendek gitu. Sekarang dengan tim yang ada, setelah dirata-ratakan semua tingginya,
lebih tinggi kita dari yang baru ngelawan Arab kemarin. Itu Arab itu boleh dibilang itu mereka jago sekali lah gitu. Dan gak pernah mereka kalah di itu, di lapangan mereka itu. Itu mereka benar-benar dibuat frustasi gitu. Hanya imbang gitu, duluan lagi Indonesia yang golkan gitu. Tapi yang mau saya ceritakan sama saudara adalah bagaimana orang-orang itu gitu. Itu yang terakhir itu Martin Paes itu ya. Saya lebih suka ngomongnya Martin Paes gitu. Kalau ngomongnya sih Paes gitu. Itu yang terakhir dia itu benar-benar ternyata neneknya itu orang Kediri gitu. Jadi naturalisasi kita itu masih ada darah Indonesianya gitu, bukan seperti di negara lain kan sekarang kan dengan mudah gitu, dengan mudah pindah negara gitu, kayak misalnya timnya Prancis itu ya, itu boleh dikatakan hampir ya paling satu atau dua orang saja yang asli orang Prancis gitu, lainnya itu orang ini kan kulit hitam kan, banyak kan tim mereka itu. Nah kalau kita kemarin itu yang asli benar-benar ini ya, asli istilahnya boleh dibilang warga negara Indonesia asli gitu kan, yang waktu starting 11-nya itu paling dua gitu, paling dua orang, bayangkan sampai ke PR-nya gitu. Jadi ketika lihat itu ya bukan kayak di Indonesia lah, cuman kan negara-negara tetangga kita ini kan diam-diam mereka itu gini saudara, kok bisa ya? Itu mereka itu benar-benar ini loh saudara, benar-benar kayak yang si Martin Paes itu kan, sampai dia kan disorot dia nyanyi lagu Indonesia Raya itu kan, dia hafal gitu, dia nyanyi, benar-benar dia itu apa? Cintanya terhadap Indonesia itu, padahal kan baru gabung kan jadi ini. Apalagi ketika dilihat atmosfer bagaimana, wah rasanya itu sangat dihormati gitu ya. Dia sangat ini sekali gitu, sangat menikmati keramahan Indonesia. Dan dari situ saudara Tuhan itu ngajar gitu ya. Bahwa ketika Tuhan ngajar kita itu dia live gitu. Dia pakai apa yang kita hadapi. Apa yang sedang kita jalani itu. Dia pakai itu. Buat Pak Tuina misalnya ketika awal gitu, ketika kan kalau dipikir-pikir gitu, itu kan seperti gimana gitu. Enggak nyangka kalau seperti itu. Enggak mungkin lah mereka berani pergi ke sana kalau misalnya enggak ada kerjaan apa gitu ya. Enggak mungkin lah gitu. Gak mungkin berani mereka menjalani kehidupan seperti yang sekarang. Kan pasti mereka merasakan seperti yang kami rasakan gitu kan. Yalah. Pastilah merasakan. Kalau kayak kita ini kan sebetulnya kan terjebak juga. Kayak kita ini di sini gitu. 3 ruko ini, cobalah. Kalau pikir-pikir gitu. Tapi saudara, kita jalani. Oh jangan pikir gak deg-degan gitu. Deg-degan juga terus gitu. Tapi tahukah saudara, justru disitulah Tuhan itu ngajar secara live bagaimana kita bisa lepas dari segala ketakutan kita. Live. Iya. Yeah. Kan mau tidak mau saudara mesti serius cari Tuhan kan. Iya. Pak Tuhan pun pastilah dengan ini ya, dengan menghadapi seperti sekarang yang saya mungkin. Wah itu mungkin Pak kalau kami dulu mungkin masih ada tempat tinggal, masih ada ini gitu kan. Kalau pikir-pikir kami dulu kan. Kalau mereka di bawahnya 0 gitu, minus gitu. Kalau kami mungkin ya kalaupun misalnya nggak ada kerja lagi harus ini gitu kan, rumah masih ada gitu kan. Ya
Ini kalau Pak Twin, aduh. Tapi bukankah di atas semuanya Tuhan berdaulat? Kita melihat cerita tadi, saudara, kesaksian tadi, saudara. Ya, kan Pak Twin kan tidak akan bisa cerita sama kita kalau mereka nggak ada di sana, kan? Kita nggak akan dengarkan cerita ini, kan? Saya boleh bayangkan, saudara, ketika orang itu berjumpa dengan Pak Twin, gitu. Ya, kan? Coba saudara lihat, saudara, betapa untuk menciptakan satu cerita itu, saudara. Live, kan? Kalau misalnya Pak Twin mau flashback ke belakang lah, ketika mereka menghadapi kenyataan di sana, pasti kan akan ini. Aduh, ngapain harus kesini? Hadapin aja deh. Ngapain ya harus mengajukan rumah itu, ya? Pak Twin cerita, kenapa ya? Mending aja sudah langsung aja pergi gitu. Kok harus maju-maju gitu? Sehingga tidak, saudara. Bagi saya, saudara, itu benar-benar saya bisa jadi ngalami. Iya. Kalau misalnya kalau mau saya cerita apa yang akan berani saya hadapi gitu ya. Ya itu memang antara saya dengan Tuhan. Ya dong. Kan antara saya dengan Tuhan. Benar nggak yang kita ucapkan? Berani nggak? Iya. Ketika dengar lagi kemarin bagaimana, wah memang saudara ribet ya, maksudnya menghadapi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang boleh dikatakan nggak punya pengetahuan itu, nggak tahu hukum gitu loh, hukum rimba kan. Coba betapa kacaunya kalau nggak ada hukum, gitu kan. Harusnya kan misalnya seperti yang dikatakan tadi, pemakaman itu kan, kita tahu kan. Harusnya di sana orang bisa belajar lah gitu. Tapi ya kayak gitu. Kita saja yang di sini mendengarkan cerita itu, kita itu benar-benar apa ya? Kan kita langsung bisa bayangkan gimana lah anak itu. Kan kita langsung sekarang kan berpikir gitu. Berarti kan Tuhan yang benar-benar nyata. Nyata sekali kan Tuhan itu bagi mereka. Kalau nanti suatu saat mereka baca firman ini, saudara, semua hal yang itu, saudara, nanti mungkin kalau mereka sampai ya, mereka baca firman ini, saya nggak tahu gimana caranya. Ketika mereka sampai, saudara, bisa membaca bagian-bagian daripada firman Tuhan ini, saudara, kita akan benar-benar melihat bagaimana segala kepedihan hati mereka itu benar-benar pasti disembuhkan oleh Tuhan. Dan nyata, bukan ini loh saudara, bukan melupakan. Seperti yang saya sering ceritakan sama saudara. Ketika saya sering menceritakan tentang bapak saya, dulu saya nggak ngerti kalau ternyata seperti ini ceritanya. Iya. Dulu saya nggak tahu kenapa bapak saya itu harus cerita bahwa dia itu dibaptis melihat terang. Gitu. Dulu saya nggak ngerti waktu saya membawa bapak saya itu yang dia sampai minta tolong gitu untuk diantarkan ke gereja itu. Saudara. Iya. Saya nggak ngerti itu, tapi begitu sekarang saudara, begitu saya mulai cerita bapak saya, mama saya, bagaimana keluarga mereka, bagaimana mama saya cerai dengan suaminya, gitu. Bagaimana bapak saya, ya ketika saya dengar waktu itu istrinya sakit-sakitan gitu ya. Ya. Dan
Seperti sering saya ceritakan live kan sama saudara. Saya nggak malu kan ceritakan. Iya. Dan ternyata akhirnya mama saya cerita bagaimana cemburunya bapak saya. Cerita live itu cerita sama. Tapi tahukah saudara, sekarang kan cara pandang saya terhadap bapak saya, mama saya, itu sangat jauh berbeda, saudara. Sama saudara, Tuhan itu mengajar kita lah. Iya. Oh saudara, kalau kehilangan seperti itu saudara, aduh gak tahu gimana caranya. Iya. 2 bulan ya saudara. Dia akan makan aja. Untuk makan dikit aja makan. Sampai pendarahan kayak gitu. Tapi saudara, disitulah hebatnya Tuhan itu saudara. Itu nggak tahu loh gimana caranya kita. Jadi selama ini kita nggak ngerti air mata dihapus itu, kita nggak ngerti loh saudara. Prosesnya air mata itu dihapus kita nggak ngerti. Padahal ada dalam firman Tuhan, air mata tidak ada lagi. Gimana prosesnya itu kita nggak tahu. Dulu anggapan kita kan dihapus air mata nggak nangis lagi. Kan memori ada saudara. Saudara, itu sebabnya kalau file dihapus, mau gimana pun dihapus file itu saudara, itu tetap ada, tetap bisa dihidupkan. Yang enak. Data-data komputer itu saudara, begitu kita delete gitu kan, nanti kan tinggal di itu. Tinggalkan dia di, misalnya kan di recycle bin kan. Oke. Begitu kita hapus secara permanen pun yang di recycle bin, itu masih bisa dipulihkan. Bayangin. Makanya sekarang semua kan, data-data yang lama bisa dibongkar semua kan. Oh nggak ada saudara yang bisa mau ini sekarang saudara. Iya, dibongkar semua. Dan yang bongkar itu tahu, kalau misalnya sekarang misalnya kita punya apa namanya, data bin lah apa gitu kan, intelijen gitu kan. Kalau mereka nggak melakukan tugas mereka kan nggak terbongkar. Yang bongkar siapa? Netizen yang bongkar. Jadi pertanyaannya, ngapain sih netizen itu kepo? Apa sih? Apa sih yang membuat mereka sulit-sulit? Makanya netizen Indonesia itu 11-12 dengan FBI. 11-12 dengan FBI. Dan mereka yang bongkar. Apa tujuannya mereka bongkar? Iya, kalau mereka bikin berita, kan ini mereka naik saudara. Rating mereka naik. Waktu rating mereka naik, wah mereka dapat uang. Coba lihat betapa hebatnya saudara. Sistem itu saudara. Yang tadinya kita pikir negatif. Sama seperti yang tadi kan. Kalau Pak Twin cerita yang bupati itu. Begitu, kalian gak ngerti, saudara gak ngerti. Karena saya diceritain gitu kan, saya nangkap gitu. Tapi lihat. Kan menurut mungkin ya korupsi lah atau apa gitu kan. Tapi coba lihat dengan cerita itu saudara, lihatlah. Coba lihat cerita itu saudara. Ingat perumpamaan tentang itu hakim, ya yang ini kan, yang ada yang sebetulnya dia itu kan korupsi ceritanya. Si ini, bukan seorang pengusaha gitu kan, terus ada ininya kayak mandornya dia lah gitu kan. Nah akhirnya kan dia kan bebaskan hutang-hutang daripada dikurangin lah. Karena kan dia kedapatan ceritanya kan. Jadi bebasin yang di bawah gitu kan. Wah baik dia. Nah itulah, tapi kan kelicikan dia itu kan dipuji sama Tuhan. Coba lihat kalau saudara baca perumpamaan itu. Kan dia sebetulnya kan jahat juga kan. Kan dia sebetulnya kan korupsi ceritanya. Tapi kan kita pikir, kalau kita pikir dari segi kejahatan, salah dia. Tapi
dari segi pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihatlah itu saudara. Iya kan? Apa kita membenarkan sikap yang seperti itu? Tapi ceritanya kok bisa jadi seperti itu ceritanya? Berangkatkan ke Jakarta gitu kan. Surabaya. Lagi pulangnya gitu kan. Dari mana memang pikir saudara? Tapi sebetulnya bukankah kalau kita lihat kehidupan kita gitu. Kalau kita perhatikanlah kerjanya Om Twin lah gitu. Di asuransi gitu kan. Wah. Bukankah uang itu kotor sebetulnya? Tapi kalau kita lihat bagaimana ketika kita itu memandang Tuhan. Disitulah saudara kita melihat. Bagaimana Tuhan memulihkan itu. Tidak terbayangkan sama kita. Itulah Tuhan yang unik saudara. Seperti saya katakan tadi saudara. Kita hanya menjalani. Kalau Pak Twin mikirin gimana nanti ya. Gimana nanti anakku ini ya. Bisa ini enggak ya. Bisa kuliah enggak ya. Bisa ini enggak ya. Gimana gitu. Harus satu aja saudara. Kami sudah mau lewat 1, 2 lagi, 3 lagi gitu kan. Yang 2 ini bersamaan lagi kan. Gimana gitu. Tapi saudara, kita ini cuma menjalani. Iya. Kita itu diajar benar-benar loh saudara. Kalau kita merantau dari orang tua kita kan. Orang tua kita kan gak ngikutin kita. Dengan kemajuan sekarang aja saudara kita itu jadi jadi bisa kasih kabar gitu dengan kemajuan zaman sekarang. Kalau dulu mana ada. Ya kan, mana mereka tahu kita. Ya kan? Tapi tahu kan? Tuhan ketika dia ngutus kita. Oh, dia gak ngutus kita begitu saja. Dia dampingi kita. Dan setiap hari saudara. Hari-hari jadi ketika kita memasuki zaman kerajaan ini saudara. Jadi yang kita baca ini. Itu bukan sekedar nubuatan nanti yang akan terjadi. Bukan. Ikutin dia. Makanya murid-murid dulu. Kapankah engkau? Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita seringnya begitu. Makanya orang ketika dibilang datang, aku datang segera katanya. Orang gak percaya itu saudara. Seperti kilat memancar katanya. Bayangkan kilat. Kilat itu memancar gimana sih? Zup, gitu kan? Ingat gak? Dalam sekejap kan? Tapi coba lihat sampai sekarang. Orang terus menanti-nantikan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali maksudnya. Cobalah. Sekarang bagi kita sekarang ngerti loh. Ketika dikatakan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Karena apa? Dia itu tanpa sadar saudara. Dia memasuki. Jadi kayak kalau misalnya kita meminum satu minuman atau makan satu makanan, kan itu terserap. Yang terserap itu kan sarinya. Coba kita makan makanan gitu kan. Ketika kita makan dia makannya kan kalau yang pergi ke luar angkasa itu kan, mereka hanya makan pil kan. Tapi di dalamnya pil itu sudah ada makanan sepiring yang kita bisa makan itu. Iya. Sudah seperti itu. Lebih banyak sampahnya yang terbuang. Bayangkan satu ini dibandingkan dengan sepiring makanan. Iya kan?
Bagaimana nanti itu bisa harus keluar gitu. Keluar melalui kalori kita kan. Ya kalau enggak saudara, wah matilah. Satu ini dibandingkan satu piring. Belum lagi kalau di Batak sana kan. Harus segurung nasinya saudara. Karena dulu kami gak terbiasa kayak gitu kan. Memang kami gak kayak gitu. Jadi kalau lihat kayak gitu, kalau makan di nasi padang misalnya gitu, kalau lihat kayak gitu, satu pil kan masuk dalam tubuh kita. Setiap firman ini saudara ya, nanti saudara renungkan. Makanya kadang saya bisa berhenti di satu kalimat gitu ya. Karena memang saudara jujur saya mau katakan firman itu dalam sekali. Iya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana, kan kita nggak bisa menjelaskan bagaimana proses makanan dalam tubuh kita kan. Bisa nggak kita jelaskan? Bagaimana vitamin itu masuk, bagaimana dia berjalan melalui pembuluh darah gitu dan pergi ke otak dia gitu kan. Bagaimana kita bisa menjelaskan minuman yang kita minum lalu oksigennya itu masuk ke otak kita. Gimana kita bisa menjelaskan itu? Dan kalaupun misalnya kita bisa jelaskan itu, apa gunanya kita jelaskan itu kepada orang-orang yang gak ngerti? Nggak ada kan? Kita aja yang terkagum-kagum. Seorang ahli biologi lah yang yang mengerti tentang sirkulasi dalam tubuh manusia itu kan. Hanya dia mungkin yang terkagum-kagum gitu, hebat kali lah Tuhan. Jadi ketika saya cerita sama saudara tentang firman Tuhan ini, nyata sekali dia. Hidup dia. Kalau saudara nanti mengikuti bagaimana proses terjadinya firman ini saudara. Ini bukan hanya firman Tuhan yang dari sorga itu, bukan. Tetapi ketika diucapkan oleh manusia biasa itu saudara. Jadi ketika saudara dengar juga perkataan manusia yang sangat lebih biasa daripada orang itu. Nah, kalau mau bilang gitu kan. Kan melalui firman ini kan saya menemukan banyak hal. Tapi apakah di situ berhenti pekerjaan Tuhan? Tidak. Apa yang saudara dengarkan ini mungkin saudara tidak temukan dalam firman Tuhan ini. Iya. Karena kita punya latar belakang yang berbeda. Mereka gak pernah jadi muridnya Pak Andreas. Kita pernah jadi muridnya Pak Andreas. Beda saudara. Mungkin setelah sekarang baru kita diterangi, baru kita mengerti mungkin kekeliruan daripada guru kita. Tapi lihat bagaimana Tuhan bisa ubahkan itu saudara. Berarti kan hidup ini kan menjadi satu perjalanan kan. Perjalanan yang panjang. Citahan saudara, 10 jam saudara ya. Biar kiranya saudara sepanjang hari ini saudara, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar menundukkan diri kita untuk setiap apapun yang sedang kita jalani. Jangan takut ya. Tuhan menyertai kita. Bahkan bukan hanya menyertai, dia tinggal dan hidup di dalam kita. Sulit menjelaskan itu saudara. Tapi itu nyata. Itu kebenaran. Berjalanlah seolah-olah Tuhan sedang berjalan di muka bumi ini. Dan lihatlah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan datang kepada Tuhan. Dan saudara mengerti kan? Kalau dikatakan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Terima kasih buat apa yang sedang Engkau kerjakan di Nabire sana Tuhan. Kami dari sini juga Tuhan memberkati ketua majelis yang baru kehilangan anaknya Tuhan. Mungkin bagi dia kehilangan. Tapi kami percaya anaknya ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dipelihara oleh Tuhan.
Kedua orang tuanya tidak perlu takut. Oh, dia tidak perlu terus menangis Tuhan. Karena kami percaya Engkau sendiri yang akan membawa keluarga ini boleh mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Anak-anak muda yang ada di sana. Kami berdoa juga setiap mereka pada akhirnya mengalami Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sungguh luar biasa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.